Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita sudah membahas 8 seri tentang disiplin rohani. Yang pertama kita membahas tentang kebiasaan, pentingnya membangun kebiasaan yang baik, kebiasaan yang positif, kebiasaan yang rohani. Kita ini adalah hasil dari kebiasaan yang kita bangun. Yang kedua kita membangun komitmen. Komitmen-komitmen yang kita bangun juga akan menjadikan kita seperti apa. Kalau hidup kita ini komitmennya besar hanya untuk perkara-perkara yang tidak baik, kecil untuk perkara-perkara spiritual, maka kita menjadi orang yang secara spiritual juga mengalami stagnan atau berhenti bertumbuh. Jadi kalau kita hanya komitmen cari duit tapi nggak komitmen cari Tuhan, otomatis manusia rohani kita dikorbankan. Cari Tuhan, nggak cari duit, nah juga tidak bisa hidup di dunia ini. Kenapa? Karena keduanya perlu seimbang. Kemudian kita juga membahas tentang pentingnya berdoa, pentingnya membaca Alkitab, pentingnya bersekutu, pentingnya bersaksi, dan minggu lalu kita membahas pentingnya memberi. Untuk kesempatan malam ini kita membahas mengenai pentingnya melayani atau panggilan melayani. Sebelum saya membahas tentang pelayanan atau tentang pentingnya melayani, saya ceritakan satu kisah di dalam hidup saya mengenai pentingnya pelayanan. Saya pernah bekerja menjadi seorang pembantu rumah tangga. Sebagai seorang pembantu rumah tangga, saya merasa secara status sosial, secara strata atau secara derajat, saya merasa pada waktu itu rendah sekali. Tidak bisa dipungkiri saya minder luar biasa karena saya merasa saya hanya orang kampung, saya kecil baik orangnya maupun posisinya. Miskin, kalau Mas Iwan tadi bilang minder, kuper, ngiler, kayaknya 11-12 lah sama Mas Iwan. Cuman mungkin saya lebih ganteng dikit, Mas Iwan lebih banyak maksudnya. Nah, sebagai seorang pembantu rumah tangga, saya satu kali dikunjungi kunjungan ibu-ibu dari gereja Betel Petamburan. Kunjungan ibu-ibu. Jadi kaget juga itu. Tiba-tiba waktu saya lagi kerja ada bel bunyi di luar. Waktu saya intip rame banget itu ibu-ibu. Saya lupa berapa, kemungkinan besar sih 7-10 orang. Ibu-ibu semua, cantik-cantik, gak ada yang ganteng. Terus ibu-ibunya bilang, di sini ada namanya Wardo. Terus majikan saya bilang, oh ya ada, oh dia anak asuh saya. Terus kemudian emang saya disekolahkan di sana. Terus majikan saya bilang, sudah berhenti dulu. Temui ibu-ibu dari gereja. Sekali-kalinya saya duduk di sofa pada waktu itu. Duduk di sofa, serasa saya itu pemilik rumah. Terus ternyata waktu duduk begini, enak juga ya duduk di sofa. Karena selama ini cuma ngelap sofanya tapi tidak duduk di sofa. Terus ibu-ibu datang kumpul, masuk satu ruangan, kelilingin saya. Dia ngomong dengan apa ya, perhatian gitu ya. Seolah-olah saya itu penting banget. Padahal saya hanya seorang pembantu rumah tangga. Itu kesan yang muncul dalam diri saya bahwa saya penting bagi gereja di mana saya beribadah waktu itu. Saya hanya seorang pembantu dan saya diperhatikan. Saya dikunjungi rame-rame. Yang mengunjungi ibu-ibu yang cantik-cantik. Karena gak ada ibu yang ganteng soalnya. Saya bilang ibu yang cantik. Tahukah saudara bahwa kunjungan itu mengubah mindset saya tentang orang Kristen, tentang orang Chinese. Kenapa? Karena sebagai orang yang dulu belum mengenal Kristus, saya baru transisi masuk di dalam kekristenan. Walaupun saya sudah beribadah di gereja, saya masih masa-masa transisi, masa-masa memutuskan mana yang baik, agama saya lama atau agama yang baru. Tapi dengan melihat kunjungan mereka, perhatian mereka, penerimaan mereka kepada saya, itu poin penting bagi saya bahwa ternyata orang Kristen itu baik.
Yang kedua, ternyata tidak semua orang Chinese itu memandang negatif orang pribumi. Jadi berubah konsepnya tentang orang Chinese. Orang-orang pada waktu yang mengunjungi rata-rata orang Chinese. Dan mereka begitu simpatik, mereka bahasanya begitu enak. Dan saya seperti dicelikkan mata batin saya bahwa andaikan gereja ada orang-orang seperti ini lebih banyak, pasti banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Sayang sekali banyak orang Kristen tidak memahami pentingnya melayani. Mereka hanya berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu apa yang aku dapat dari gereja ini. Seandainya mereka mengerti bahwa pelayanan itu begitu penting dan tidak ada yang lebih penting dari itu, mereka pasti akan menyisihkan waktu, tenaga, perhatiannya untuk jiwa-jiwa. Nanti saya akan menjelaskan lebih detail. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mengapa pelayanan saya kelompokkan dalam disiplin rohani? Karena pelayanan itu tidak bisa terjadi otomatis. Itu harus dilatih, didisiplin. Kita melayani orang itu bukan kecenderungan kita. Kecenderungan kita dilayani. Kecenderungan kita yang sudah jatuh di dalam dosa dilayani. Tetapi Tuhan mau kita melayani, nah itu repot sekali. Tadi siang Pak Iwan sudah membahas bahwa pelayanan atau melayani Tuhan adalah salah satu bagian dari tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Orang Kristen yang mengerti tujuan hidupnya pasti melayani, pasti. Nah, masalah jenis bentuknya pelayanan bisa berbeda-beda. Dan saudara harus menemukan tempat, jenis, panggilan saudara dalam pelayanan masing-masing. Tanpa melayani saya ragukan saudara menggenapi tujuan Tuhan. Saya ragukan. Dan hidup ini akan terasa hampa kalau kita tidak melayani. Kering, gersang. Kenapa? Karena kita memang diciptakan untuk melayani. Kalau satu ciptaan tidak memenuhi tujuan ciptaannya, dia tidak maksimal. Tadi Mas Iwan ceritakan mengenai HP. HP bisa tidak untuk ganjel meja? Bisa. Untuk timpuk anjing? Bisa. HP itu serbaguna loh. Mau timpuk anjing, ganjel meja. Mau buat ngulek cabai juga bisa. Tetapi tidak memenuhi tujuan dari HP tersebut diciptakan. HP sekarang kan multifungsi. Bisa untuk jualan, bisa untuk yang lain-lain. Tetapi tujuan utama HP, gadget apa? Sarana komunikasi. Jadi kalau semua fitur, semua aplikasinya oke, bagus, tapi satu yang gak bisa, yaitu buat nelpon. Kira-kira HP itu memenuhi tujuannya tidak? Loh, HP-nya bagus, ini keren nih. Tetapi cuma satu yang gak bisa, buat nelpon. Yang lain bisa, buat nimpuk anjing bisa, buat ngulek bisa, buat nulis bisa. Tapi cuma satu, tidak bisa buat nelpon. Kira-kira saudara masih sebut itu handphone, HP? Pasti tidak. Seandainya kita sudah melakukan banyak hal di dunia ini, cuma satu saja yang kurang, yaitu melayani. Sebenarnya kita juga belum memenuhi tujuan Tuhan. Kita boleh melakukan semua hal di dunia ini, cuma satu kita tidak melayani. Kita tidak memenuhi tujuan Tuhan. Dan saudara, kalau kita tidak memenuhi tujuan Tuhan, yang rugi bukan Tuhan. Memang kerajaannya akan dirugikan, tetapi terlebih yang rugi adalah kita. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 bahwa kita diselamatkan, diciptakan sebagai ciptaan baru dengan satu maksud, ayat 10. Untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik inilah pelayanan. Pekerjaan baik inilah yang disebut melayani Tuhan, melayani sesama. Dan jenisnya nanti berbeda-beda. Jadi kita diciptakan di dalam Kristus, diciptakan jadi ciptaan baru untuk melayani. Kalau orang Kristen tidak melayani, dia belum menjadi contoh atau membuktikan bahwa dia menjadi ciptaan yang baru. Jadi saudaraku sekalian, dapat dikatakan bahwa pelayanan adalah melakukan sesuatu yang baik
bagi sesama kita. Apapun yang baik, apapun yang berguna, apapun yang bermanfaat bagi orang lain adalah pelayanan. Tempatnya bisa di gereja, bisa di rumah, bisa di jalan, bisa di manapun. Kalau sesuatu itu kita lakukan yang baik, yang berguna, yang bermanfaat bagi sesama, itu pelayanan. Jadi kalau kita mengerti pelayanan itu adalah segala sesuatu yang baik, yang bermanfaat bagi sesama, kita nanti gak akan membatasi ladang pelayanan kita di gereja. Walaupun di gereja juga membutuhkan pelayan-pelayan yang peduli, yang care, yang harus kita temukan juga di gereja. Saya sebagai apa dan bagian apa yang saya bisa ambil. Tetapi jangan dibatasi hanya di gereja. Waktu kita di mall kita membukakan pintu saja buat orang lain, kita sudah melayani orang lain. Waktu di rumah kita sendokkan nasi buat orang tua kita sudah melayani orang tua kita. Waktu kita membantu menyiapkan makanan pasangan kita, kalau suami menyiapkan pasangan atau bekal buat anak, kita sudah melayani. Waktu istri repot menyiapkan makan anak dan suami, dia sudah melayani. Waduh, saya kok bingung ya kalau ada orang itu tidak melayani. Tetapi harus mengerti bahwa tidak semua orang yang melakukan pelayanan itu karena mengasihi Tuhan. Saya ulang lagi, tidak semua orang yang kelihatannya berbuat baik itu karena mengasihi Tuhan. Sama seperti memberi. Tidak semua orang yang memberi itu karena mengasihi Tuhan. Ada motif-motif lain. Misalnya suami melayani menjemput istri. Kenapa dia jemput istri? Padahal itu baik ya. Itu bisa disebut pelayanan. Tapi karena gini, kalau gak jemput bisa dihajar saya sampai rumah. Bisa gak boleh masuk saya rumah. Nah, dia melayani tetapi sebenarnya motivasinya gak benar-benar melayani. Istri masak buat suami. Kenapa dia masak? Karena kalau gak masak ngamuk suami saya. Makanya saya masak. Padahal masak itu bagus sebenarnya. Itu sudah pelayanan. Tapi karena motivasinya tidak benar, dia gak melakukannya karena mengasihi Allah atau mengasihi sesamanya. Terpaksa melakukannya. Nah, memberi juga begitu. Kita sudah belajar. Ada orang-orang memberi alasannya salah. Motifnya salah. Ya supaya dilihat orang. Wow, pemberian saya gede loh. Untuk pamer. Atau memberi untuk bisa mengontrol orang lain, mengendalikan orang lain. Minggu lalu kita bahas. Misalnya saya kasih Riki jam. Pakai ya Ki. Terus kemudian hari Minggu jamnya gak dipakai. Mana Ki jamnya Ki? Gak saya pakai. Saya gak suka ya gitu ya. Lain kali saya gak mau kasih kamu. Nah itu memberi tapi motivasinya ngontrol. Masih ke gereja, misalnya keyboard. Pak saya kasih keyboard ya. Tapi tolong dipakai ya Pak. Ambil ngancam. Tolong dipakai ya Pak. Terus minggu dia lihat keyboardnya gak dipakai. Pak kok keyboard gak dipakai sih? Saya gak suka gitu Pak. Saya ambil lagi ya Pak ya. Saya gak suka. Dia sudah memberi. Tetapi bukan karena mengasihi Allah dan pekerjaannya. Karena ingin mengontrol. Minggu lalu kita sudah bahas banyak hal tentang memberi. Saudara lihat di YouTube-nya ya. Tinggal diklik misalnya PK SBC Ministry memberi misalnya. Nanti akan keluar di sana. Saudara bisa dengarkan ulang. Kalau saudara tidak ikut. Waduh saudara kalau hidup tidak memenuhi tujuan Tuhan. Waduh sayang sekali. Jadi ada orang-orang yang tampak melayani baik di gereja, baik di masyarakat. Tapi sayang. Bukan karena mengasihi Tuhan. Karena ada alasan-alasan lain. Misalnya di gereja. Mungkin karena mau dipuji manusia. Mungkin takut nanti dibilang kalau saya gak melayani. Apa kata orang? Apa kata dunia? Atau ada orang melayani karena PK. Amplop. Kalau ada PK saya melayani. Kalau gak ada PK, kalau gak ada amplop saya gak melayani. Melayani karena dijadwal. Ya kalau dijadwal saya melayani. Kalau gak dijadwal saya gak melayani. Jenis-jenis pelayanan seperti itu baik. Tetapi bukan motivasinya mengasihi Allah. Belum benar. Tapi nanti dalam prosesnya bisa benar. Bisa.
Tidak ada orang di dunia ini memberi melayani langsung benar. Tidak ada. Tidak ada. Semua ada prosesnya. Awalnya mungkin gak benar. Tapi lama-lama benar. Contoh. Misalnya saya ini waktu ikut Tuhan Yesus tidak selalu waktu awal-awal itu karena memang mengasihi Tuhan Yesus. Karena saya merasa di kepercayaan lama saya terlalu banyak aturan. Makan daging ini gak boleh, terutama daging anjing. Saya heran dulu kenapa saya doyan daging anjing ya. Kalau sekarang saya mau dibayar 1 juta juga saya gak mau. Apalagi lihat anjing saya. Semakin tidak tega saya. Tapi kenapa saya gak tahu juga. Mungkin karena budaya di kampung saya kalau panen raya potong anjing. Kita nggak bisa makan daging setiap saat seperti sekarang kita mau makan daging mau potong ayam gampang. Dulu tunggu lebaran baru kita bisa makan daging. Kalau panen raya, wah itu potongnya anjing. Wah kalau nggak makan bau. Waktu direbus itu, waktu dibikin itu dagingnya dimasak itu, Eyang kan pinter ya masak itu. Waduh enak bener. Dan karena nggak ngerti saya bilang saya minta kuahnya aja deh. Kuahnya, dia nggak tahu kuahnya sama, kuah sama dagingnya, apa bedanya? Tapi saya bilang demi menghilangkan ini. Dulu awal-awal begitu, lama-lama, udah makan deh. Demi itu saya pindah kepercayaan. Kenapa? Saya nggak murni awalnya. Ada orang ke gereja, contohnya Ricky Chandra ya misalnya. Dulu waktu awal-awal ke gereja juga bukan karena cinta Tuhan. Karena nganter pacarnya. Itu pun juga dia gak langsung masuk. Dia masih di parkiran mobil di luar. Waktu masuk juga kayak zombie. Waktu duduk itu kayaknya kosong. Jadi bukan karena dia memang mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan bisa tangkap dia. Tuhan bisa jamah hatinya. Waktu dia mau duduk, mau dengar firman. Jadi tidak penting kita melayani lurus apa gak lurus motivasinya. Memberi lurus gak lurus motivasinya. Yang penting mau dulu. Jangan tunggu kita sempurna dulu, kita benar dulu baru melayani. Nah gak ketemu. Kenapa kok kamu gak ibadah? Pak saya belum suci Pak, saya banyak munafik Pak. Jadi nanti kalau tunggu saya Pak, kalau sudah tidak munafik lagi saya ke gereja. Nah yang betul bagaimana? Ke gereja dulu, setelah di gereja dibenerin sikap hatinya, motivasinya jadi gak munafik. Kalau di luar tetap akan munafik sampai kapanpun. Kok belum baptis? Belum benar saya Pak. Tunggu saya benar dulu saya baptis. Salah. Komitmen dulu, baptis dulu nanti Tuhan akan tuntun. Untuk kita hidup benar. Semua sama. Memberi, melayani, berdoa, baca Alkitab. Semua itu tidak ada yang langsung sempurna. Awalnya terseok-seok. Awalnya salah. Tapi Tuhan bisa benerin. Menyinggung apa yang saya bahas minggu lalu. Sedih juga kalau melihat orang memberi motivasinya aneh-aneh. Sedih coba. Saudara itu kan sebenarnya akan menerima berkat khusus dari memberi itu. Bukan berkat materi saja. Terlebih itu berkat rohani. Orang yang memberi itu ya jadi tidak pelit. Jadi tidak gampang khawatir. Murah hati. Tidak egois. Orang yang suka memberi lebih sukacita. Lebih bahagia. Itu nggak bisa itu dialami kalau orang suka memberi loh. Makanya lihat orang yang suka memberi itu hatinya lebih tenang. Lebih damai, ringan hidupnya. Tapi orang kalau kikir, pelit, medit dan sejenisnya. Pegang genggam materi sampai begitu ya. Setelah diteliti orang yang pelit itu jarang bahagia, jarang. Jadi kalau Paulus mengatakan terlebih bahagia, terlebih berkat memberi daripada menerima. Itu benar sekali. Orang-orang yang murah hati, yang ringan tangan, yang gampang nolong orang. Uangnya tidak terlalu sayang untuk dikeluarkan. Hidupnya lebih ringan. Kita gak usah minta-minta Tuhan berkati aku ya, aku udah kasih sekian loh sama Tuhan. Tuhan jangan lupa, gak usah. Tuhan itu tuh Tuhan yang adil. Tuhan itu memperlakukan hukum itu seperti hukum tabur tuai misalnya. Apa yang kita tabur kita tuai seperti hukum gravitasi.
Kalau barang ini saya lempar ke atas akan turun ke bawah, hukum gravitasi. Hukum tabur tuh engkau beri, engkau diberi. Barang siapa yang murah hati, dia beroleh kemurahan. Itu hukum kerajaan Allah. Itu tidak bisa ditawar. Orang kafir, orang tidak kenal Tuhan memberi, berkatnya sama. Orang Kristen sama orang tidak mengenal Tuhan, sama-sama praktek memberi, berkatnya sama. Orang Kristen yang tidak memberi, orang gak kenal Tuhan memberi, orang gak kenal Tuhan lebih diberkati. Ya sekali lagi bukan hanya berkat materi. Jangan sama Tuhan tuh hitung-hitungan. Kita tuh siapa? Gak boleh lah ya kita hitung-hitungan sama Tuhan. Dan memberi adalah salah satu bentuk pelayanan. Lukas 8 ayat 3. Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi sebenarnya memberi masuk dalam kategori melayani juga. Melayani juga dapat diartikan memberi kontribusi. Kontribusinya bisa macam-macam. Uang, tenaga, pikiran, ide-ide atau gagasan, sumbangsih tertentu itu pelayanan. Jadi memberi tidak selalu dalam bentuk materi, tetapi materi tentu sudah disebut memberi. Nah, melayani bentuknya macam-macam juga, salah satunya adalah memberi. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa seorang bisa saja melayani Tuhan, melayani sesamanya tanpa mengasihi. Tetapi perhatiin baik-baik, orang yang mengasihi Tuhan tidak mungkin tidak memberi atau tidak mungkin tidak melayani. Tidak mungkin. Saya kasih contoh. Kalau saya mengasihi istri saya pasti melayani istri saya. Istri saya mengasihi saya, pasti dia melayani saya. Kenapa sih ibu-ibu itu begitu habis-habisan melayani anaknya dari mulai dalam kandungan sampai anaknya gede. Bahkan setelah dia punya anak, artinya punya cucu, dia masih mau melakukannya. Kenapa? Cik Meme kenapa? Apa yang mendasari Cik Meme masih mau ngomong cucu? Padahal ngomong anak aja sudah berapa puluh tahun. Pasti dasarnya kasih. Pasti. Walaupun mungkin ada dasar lain gak enak lah. Habis dia maksa aku, bisa juga. Tapi saya yakin kalau kita udah ngerti kebenaran, kita melakukannya karena kasih. Makanya ibu-ibu itu kalau gendong anak ya, itu 2-3 jam sampai 6 jam tahan. Tapi kalau bapak-bapak biasanya 15 menit, pegel. Kenapa? Karena ibu-ibu melakukannya dengan kasih, dengan cinta. Bapak-bapak dengan terpaksa. Beda. Makanya kalau bapak-bapak sama ibu-ibu soal cintanya kepada anak memang sih beda. Dalam pengertian ibu-ibu kan orientasinya ke sana, bapak-bapak kerja keras, cari duit. Nah itu salah satu bentuk juga cinta kepada keluarga. Jadi mana mungkin orang itu bisa mengasihi anggota keluarganya, mengasihi Tuhan tanpa memberi, tanpa melayani. Tidak mungkin. Omong kosong, tidak bisa. Duduk nyanyinya, aku mengasihi Engkau Yesus. Air matanya keluar. Hidung juga keluar air juga. Oh, dengan segenap hatiku. Tapi pasif. Di gereja gak pernah berbuat sesuatu. Di rumah menjadi orang yang egois. Tidak peduli sama orang tua. Tidak peduli sama anak-anak. Tidak peduli sama lingkungan. Orangnya cuek, oportunis. Gimana? Apa yang kita nyanyikan tidak sesuai dengan yang terjadi. Dengan yang kita peragakan. Nah kalau kita mau jadi pribadi seperti Yesus, latihan dari melayani. Melayani latihan. Saya bilang latihan bisa dibalik. Bisa di gereja dulu latihannya atau di rumah dulu. Nah misalnya gini. Ada anak-anak yang latihannya bagusnya di rumah dulu. Misalnya bersihin atau merapikan tempat tidurmu. Itu latihan pelayanan level dasar di rumah. Kalau lulus itu baru membantu membersihkan gereja.
bilang Pak Joko, aku mau bantu bersih-bersih gereja dong, boleh tidak? Nah itu baru saya kira baru bagus. Tetapi boleh juga gini, di rumah kan gak ada motivasi, di gereja dulu motivasinya. Misalnya karena di gereja mungkin lagi menggebu-gebu, wah bersihin gereja, nyapu, pel. Di rumah belum, tapi diingatkan lewat khotbah ini, oh iya ya aku di gereja rajin bersihin kantor gereja, bersihin toilet gereja, gak disuruh. Tuh aku di rumah enggak ya, wah aku salah nih. Sampai di rumah aku mau bersihin tempat tidurku. Kadang-kadang nih ya saya minta maaf ya kalau di sini yang ada ya. Kalau nggak ada ya sudah. Banyak cewek-cewek yang masih jorok di rumah. Kalau keluar sih cantik, wangi. Tapi kalau masuk kamarnya, waduh, kapal pecah dibom. Sudah pecah karena dibom. Itu kacamata di mana-mana. Rontokan rambut di mana-mana. CD di mana-mana, itu bukan CD, DVD bukan. Aduh. Apalagi sudah mulai remaja-remaja ini ya. Kamu latihan melayani Tuhan dari rumahmu, dari dirimu. Coba, kalau kamu bisa mulai kecil. Merapikan tempat tidur, bangun sendiri, gak usah dibangunkan orang tua. Minimal gak ngerepotin orang tua dulu lah ya. Mungkin belum bisa bantu tapi gak ngerepotin juga. Bersihin tempat tidur, rapiin. Terus kemudian mau berangkat sekolah. Wangi, cantik gak masalah. Tapi waktu dilihat di rumah, maknya lihat, wih anakku sudah berubah sekarang. Wah bukan hanya cantik saja wajahnya waktu keluar. Tapi waktu di kamar dilihat, wow kamarnya anakku rapi, bersih. Makanya kalau saya kunjungan, biasanya saya minta izin masuk kamar. Misalnya nanti saya kunjungan ke Cik Meme nih. Cik, kamar Jenis mana Cik? Boleh lihat sebentar? Biasanya tuh panik. Bentar. 5 menit, kunci. Sudah, silakan. Saya tahu. Ini kayaknya baru dibersihin. Kamar mandi juga begitu. Aduh sampai licin. Kalau emaknya gak sentuh tuh. Kalau bapaknya gak sentuh tuh. Kau tidak bisa melayani Tuhan dengan cara begitu. Anak-anak kebiasaan misalnya habis makan, habis mandi taruh handuk sembarangan. Taruh tempat piring, taruh aja. Kayak di rumah ada pembantu. Memang mak kita pembantu kita apa? Gak boleh gitu. Mungkin bisa mulai dari sini. Ma, aku cuci piring ya ma. Aku ajarin dong ma cuci piring gimana sih ma. Karena ada anak-anak gede gak bisa juga cuci piring. Motong sayur juga gak bisa. Dia motong sayur segede ini. Dia apa namanya kalau orang Jawa bilang tumitidin. Motongin sayur aja kagak bisa. Saya itu bisa motongin sayur bayam, kangkung, cara motongnya tahu saya. Tapi saya nggak yakin di sini putri-putri tahu nih cara motong sayur. Saya bisa masak, mau masak apa juga ayo. Tapi nggak yakin saya putri-putri di sini, wanita-wanita cantik di sini bisa masak air. Ada kemungkinan masak air juga gosong. Masak mie instan saja tidak bisa. Lah bagaimana nanti kita terjun di ladang pelayanan, kita mau melayani sesama kita. Orang diri kita sendiri saja kita gak bisa layani. Potong kuku, potong rambut, gosok gigi. Nah itu bagian merawat tubuh kita dulu. Ya. Barulah kita nanti bisa jadi berkat. Kalau kerja, nah dalam dunia kerja kita jadi pelayan yang baik. Datang lebih awal. Pulang memang sesuai dengan jam kerja. Tidak telat, itu pelayanan. Ramah dengan customer. Hormat sama atasan. Itu pelayanan yang luar biasa. Tidak bisa kita di gereja kita hormat sama pendeta. Kita hormat kata shalom sama sesuatu anggota tubuh Kristus atau satu teman di gereja. Tapi di tempat kita kerja
kita gigit-gigitan. Yaitu bahasa yang saya pakai untuk kiasan. Kita nggak menghormati atasan kita, kita nggak setia, jangan. Itu pelayanan kita di sana. Sabar. Nah, latihan sabarnya kadang di gereja, kadang di komsel, udah bikin makanan, bukannya dipuji, malah dihina. Dia udah bikin repot-repot dari malam, sudah begadang-begadang tuh bikin. Ini siapa yang bikin kue? Cimeme ya? Kok bentuknya kue nggak menarik sih, Ci? Bentuk saja kok direpotkan yo. Yang penting kan rasa. Iya toh? Misalnya contoh. Terus sudah begitu kok dikit sih, Ci? Kok kecil sih bentuknya, nggak kenyang nih. Situ tinggal makannya repot amat. Ada orang memang repot. Dia nggak pernah memberi, nggak pernah melayani, cuman komplain mulu. Ada. Tapi di sini nggak ada. Di sini semuanya baik-baik. Kebesaran seseorang bukan diukur dari berapa banyak orang yang dilayaninya. Tetapi berapa banyak orang yang dia sudah layani. Jadi kalau kita lihat besar kecilnya orang, jangan dilihat pembantunya sederet. Baby sisternya 5, sopirnya 2, kemudian mau copot sepatu saja nunduk langsung dicopotin. Wih, besar banget tuh orangnya, hebat bener ya. Itu mah gak hebat, itu orang begitu ya, orang kerdil. Orang besar itu bukan dikit-dikit minta dilayani. Orang besar itu dia berpikir melayani orang lain. Orang besar itu dia mendahului dengan membuka pintu buat orang lain. Bukan nunggu kok gak dibukain si pintu. Orang besar itu kalau makan dia dahulukan orang lain. Silahkan. Bukan diambil duluan. Mana yang paling gede? Mana yang paling gede? Ayamnya paling gede mana? Orang besar itu selalu berpikir dia lebih dulu melayani. Tapi orang kecil selalu berpikir kok aku gak dilayani sih? Aku gak diperhatiin sih? Kalau dia di mobil ya, misalnya mau naik bus nih ya. Kalau orang besar itu didahulukan yang lain, silakan. Tapi kalau orang kecil duluan. Mana yang tempat yang paling enak mana? Sini, aku sini. Hoi, ini aku punya sini. Udah, gak boleh ditawar di sini. Orang besar itu kalau di gereja juga duduk tempat-tempat yang orang mungkin hindari. Seperti di bawah AC. Kenapa? Demi ngalah orang oma-oma. Saudara-saudara kita yang mungkin tidak tahan dingin, didahulukan. Silahkan Ci, silahkan Om di sini. Saya di sini aja enggak apa-apa, tapi kena AC enggak apa-apa. Ya memang ada orang enggak tahan. Tapi kalau kita masih muda-muda mungkin tahan, kita bisa ngalah. Kalau kita ada nanti KKR atau kita nanti ada Natal, orang yang besar, yang jiwanya besar itu bukan duduk paling depan. Pokoknya saya ini, udah ini sempat saya ini ya. Saudara-saudara, ada tamu di luar, ada 10 orang gak bisa masuk ruangan. Emang gue pikirin. Tetapi kalau dia orang besar, dia berjiwa besar. Berapa orang? 10 orang. Satu tempat saya, silakan. Saya berdiri gak apa-apa di belakang. Oh itu orang besar. Itu orang besar. Dan kita akan ketemu dengan orang-orang besar dari latihan pelayanan sehari-hari. Dia selalu mendahulukan orang lain. Dia selalu memilih di bagian yang terakhir biar orang lain yang lebih terservis. Nggak apa-apa, saya nanti saja. Nah makanya lihat orang-orang tua kita zaman dulu ya. Wah soal melayani nomor 1. Anak-anak tidak bisa melayani orang tua. Orang tua yang biasanya melayani anak-anak. Makanan pagi-pagi sudah disiapin. Anak tinggal makan. Ya toh? Itu pun anak masih ngeluh tuh biasanya gitu. Di dalam Matius pasal 20 ayat 25-28 berkata begini. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Tangan besi tahu ya? Galak. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah yang menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia
Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi pemimpin yang besar, orang yang besar itu yang berjiwa melayani. Makanya orang begitu dibayar mahal di perusahaan. Jadi saudara ya, kalau suruh pintar melayani di marketplace, pintar melayani customer, dibayar mahal. Jadi orang yang punya jiwa melayani itu bayarannya mahal. Dan perhatikan baik-baik, saya ini kan seorang yang bisa dikatakan penikmat jasa, penikmat produk. Duduk sebentar misalnya di restoran, saya bisa langsung memutuskan balik atau tidak balik. Mungkin dari menu makanan, tapi yang utama dari cara mereka melayani saya. Waktu saya duduk sebentar, dengan kecepatan mereka bereaksi, saya akan memutuskan saya balik atau tidak balik. Dengan kata lain, kita maju atau tidak tempat usaha kita diberkati atau tidak tempat usaha kita, sangat ditentukan dari cara kita melayani orang. Dan saya sudah memutuskan bahkan sebelum saya makan bahwa saya nggak akan balik. Ternyata makan enak. Mulai bergumul tuh, makanan sih enak, tapi galak, kasar, lama. Masak makan kangkung, bukan pesan kangkung sama ayam. Ayamnya sudah habis, udah kelar makan, kangkungnya datang yang hot plate. Maaf Pak, kangkung baru datang. Capek deh. Kita udah makan, udah kelar, kangkung baru datang. Lah gimana namanya kangkung? Sudah dipesan, ya sudah kita makan. Tetapi saya memutuskan, saya tidak akan balik lagi. Nah kalau kita sebagai pemilik toko atau pemilik restoran tersebut, kita akan mengupayakan pelayanan yang cepat, ramah. Tahu nggak, kenapa sih suami-suami itu rela memberikan semua hartanya, mempercayakan semua uangnya, tidak pernah hitung-hitungan karena istrinya cantik? Mungkin. Tapi yang saya yakini karena pelayanan seorang istri. Itu menentukan sekali, istri yang ramah, yang melayani suami. Wah, itu menentukan uang suamimu kemana. Saya ngomong nih rahasia dapur ya. Saya beritahu nih. Dan juga banyak kasus perselingkuhan dimulai juga dari pelayanan di rumah. Ini bukan mengatakan ini boleh loh ya. Tapi ini banyak kejadian yang saya layani juga. Dalam satu kasus yang pernah diceritakan kepada saya. Ada seorang suami selingkuh dengan pembantunya. Pembantunya jelek, hitam, kecil, dekil. Istrinya putih, bodinya aduhai, cantik. Kenapa dia bisa selingkuh sama pembantu yang jelek, kecil, hitam, dekil, kurus, keriting lagi? Tahu kenapa? Karena setiap kali dia pulang kerja, istrinya tidak pernah ada di rumah, tidak pernah menyambut suaminya, tidak pernah tersenyum ramah. Bangun mau berangkat kerja, istri masih tidur membentuk peta pulau Kalimantan lewat ilernya. Sementara si pembantu si Inem sudah bangun dari jam 4 pagi bikin air hangat buat suami, bikin sayur, bikin sup, bikin persiapan kerja, bahkan sampai celana dalamnya suami disiapin sama si Iem. Tuan, ini Tuan. Kalau pulang kerja nyonya lagi arisan, nyonya lagi ke mall, si Inem yang tungguin makan, disendokin. Mau tambah Tuan? Mau dibikinkan kopi Tuan? Tidak heran kalau akhirnya si Inem mengambil hati majikannya. Ini cerita bukan cerita ispan jempol. Banyak kasus seperti ini. Saya nggak mengatakan ini berlebihan. Tetapi dengarkan baik-baik istri-istri. Kalau engkau ingin suamimu bahagia, suamimu betah di rumah, suamimu juga bisa melayani, memberikan pelayanan yang terbaik buat engkau mulai dulu dari dirimu. Cobalah, pikirkan kalau mau besok suamiku mau makan apa ya, mau berangkat kerja bagaimana ya. Mungkin suamiku sudah bosan ya makananku ya. Aku mau coba kreasi, cari Google. Mungkin selama ini sayur asam, sampai mukanya suaminya asam. Sayur asam, terus yang dibikinnya cuman bisanya sayur asam, bener-bener asam muka suaminya.
Kenapa? Karena yang dibuat sayur asem terus. Coba lah kreasi, diklik di Google. Rendang. Membuat rendang. Nah, cara cari bagaimana cara buat rendang buat suamiku tercinta. Ternyata suamiku tuh suka rendang. Wah, dibuat rendang. Itu pelayanan loh. Dan suaminya waktu ngelihat istrinya melayani dengan begitu rupa perjuangannya, dia akan tersentuh juga. Kalau dia mau berkhianat, dia akan mikir, wah, tidak selayaknya aku berkhianat. Istriku di rumah menunggu aku, melayani aku dengan setia. Seharusnya aku tidak boleh begitu. Mungkin ada yang lebih cantik, mungkin ada yang lebih muda, mungkin yang lebih perhatikan aku di kantor. Tetapi di rumah istriku menunggu dengan cinta dan kasih. Jadi kenapa keluarga-keluarga Kristen banyak berantakan? Kenapa gak praktek melayani? Anak-anak kenapa banyak penyakitan? Banyak sakit-sakitan. Ibu-ibu yang dimasak mie instan. Minumnya teh botol sosro. Besok goreng nugget. Besok lagi angetin ini, angetin itu. Mau kreatif dikit. Dah, kamu makan di sekolahan sana. Besok anaknya mencret, mutaber. Gimana kau punya anak berkualitas ilahi kalau begitu? Males bikin sarapan. Saya bersyukur saya punya istri yang luar biasa. Kemarin kita pelayanan saja saudara yang kita pulang sampai rumah jam berapa itu ya, hari keberapa itu. Mungkin sekitar jam 12:30. Istri saya masih masak. Saya nggak tahu sampai jam berapa. Jam 4 kita sudah bangun untuk lanjutkan. Saya juga jam 4 kurang sudah bangun, tapi sudah sedia makanan. Kadang-kadang dia bangun lebih awal. Padahal 3:30 loh. Kok udah bangun ya? Udah bikin masak buat anak-anak, buat suami. Orang-orang begitu tuh yang hebat. Mungkin memang tidak bisa menghasilkan uang di luar sana. Tetapi kalau anak-anak sehat, suami sehat, nggak perlu harus keluar uang untuk rumah sakit. Nah, ini penting. Jadi jangan dipikir yang gampang lah, yang praktis aja. Sesekali boleh. Tapi jangan terus-terusan. Itu mental, itu jiwa pelayanan kita. Tahukah saudara di luar sana itu makanan kan sebenarnya kotor. Saya kalau nggak terpaksa banget sebenarnya juga nggak mau. Tapi ya sudah, kadang-kadang istri saya kan capek, pusing, drop. Dia ada prediabetes tahap 2 kan. Jadi kadang-kadang dia suka pusing, lemes, ya sudah. Kalau sudah begitu ya saya masak nasi sendiri, ceplok sayur, telur, atau saya ambil cabai utuh saya makan. Bagi saya enggak masalah, saya bisa makan apa saja, tak masalah. Tetapi kalau kita ada kesempatan melayani pasangan kita layani. Jangan istri kita sakit ya, suami-suami juga gitu. Jalan-jalan sama teman-teman. Istri di rumah. Dalam hati, suamiku mana sih? Kok gak pulang-pulang? Yang mau didampingi, duduk di sampingnya. Mami mau apa? Kalau punya orang tua begitu, dampingi juga. Eyang atau mami, papi atau mau apa? Jangan giliran udah mati maminya. Mami mau apa? Aku bawain buah ya. Peti matinya dibeliin mahal-mahal. Kuburan di tempat yang mahal boleh sih. Tapi waktu hidup itu loh. Waktu hidup itu dilayani dengan baik. Tadi seperti Ricky tadi. Dia layani papanya waktu kesini. Wah, itu pelayanan yang luar biasa. Di tengah-tengah mungkin keletihan tugas pagi siang. Lanjut lagi kan nih sore ini. Dia masih bisa menyediakan waktu buat papanya tercinta. Di rumah juga Ricky itu kadang-kadang ngapu, ngepel, bersihin rumah. Karena memang gak punya pembantu. Kerjakan sendiri. Nah kita tuh harus begitu. Makanya nanti orang dunia ngeliat, ini orang Kristen nih bagus ya. Jarang ngeluh, jarang nyalahin orang, nyalahin pasangan, jarang. Udah kalau gak ada dikerjain sendiri aja. Gak marah-marah ya sudah. Jangan dikit-dikit minta dilayani. Kopi. Ya kalau istri capek ya bikinlah kopi sendiri. Sampai hari ini saya membuat kopi sendiri sampai hari ini. Bahkan saya buatkan kopi buat istri. Mami mau kopi? Boleh pi.
Kan saya tahu dia nggak pakai gula kan. Saya buat kopi buat saya buat kopi buat istri saya. Saya kadang kasih kopi, saya sedikit gula, istri saya tidak. Kadang-kadang kita harus begitu, gantian dong. Suami-suami itu gantian dong, melayani dong. Jangan terus-terusan maunya dilayani. Ada juga begitu, yang kayak majikan gitu. Memperlakukan istri kayak buruh, kayak pembantu, kayak budak. Nggak boleh. Kalau begitu nikahnya pembantu. Kenapa nikah? Supaya ada yang ngerawat, supaya ada yang nyetrikain baju. Emangnya istri kita tuh pembantu apa? Ya kerja bareng, kalau nggak ada pembantu ya kerja bareng. Kadang kan sekarang nggak ada, teteh kan lagi pasca melahirkan. Saya nyapu ngepel sendiri, itu kan 3 lantai itu ruko. Mandi keringat juga itu. Ya nggak apa-apa lah, kembali ke masa lalu. Wah gitu. Habis itu makannya banyak biasanya. Karena mau keringatan. Kan makan susah kadang-kadang, aduh makan apa ya. Tapi kalau giliran begitu ya. Jadi kan kayak pagi ngantar anak jam 6:15 biasanya ke rumah eyang sarapan di sana. Kadang-kadang langsung habis itu saya ngerjain tugas dulu ke TBK. Nah, TBK itu salah satu tempat di mana saya nongkrong. Saya di situ ngambil ngopi sambil ngetik. Meja depan. Karyawan TBK di sini ada nggak? Mana? Nggak datang ya. Biasanya sampai jam 10:30. 10:30 saya sampai rumah. Saya bawa anjing saya jalan bentar. Biasanya gitu. Kemudian saya bersihin rumah bawah atas. Kemudian saya kadang-kadang bersihin kamar juga. Kadang kamar Theo juga. Bersih. Semua habis itu udah sampai 11:30. Capek juga ternyata. Nah turun kan. 3 lantai kan. Wah itu makan apa aja enak loh. Makanya kalau kita keluar keringat makan apa aja enak. Udah makan perasaan kok. Waktu itu kita nggak masak kan, istri saya nggak masak. Mie nggak masak ya, mie ada nasi pi tapi nggak ada sayur. Saya lihat di wajan itu ada masakan Mbak Ani yang kemarin PK kan, ada terong itu balado, terong apa sambel. Wah saya makan itu nambah loh. Makan itu pakai itu tok itu mau nambah, masih lapar ya gitu. Loh kok masih lapar? Gara-gara tadi kerja fisik. Saya tadi makan di TBK, makan gorengan, ada pisang goreng nggak kemakan, saya makan juga habis juga. Saya bilang kok saya kayak jadi monster gitu. Keringatan. Sehat. Kalau kita gerak, kita aktif, kita sehat. Jadi Tuhan itu pasti berkati kita dengan kesehatan juga kalau kita aktif, bergerak, melayani orang lain. Jadi saudaraku sekalian, ini tahap pertama yang saya sampaikan, ini baru pendahuluan dari pelayanan. Jadi ini belum masuk poinnya. Minggu depan kita akan membahas pelayanan bagian kedua.